Kalau capek harus, kalau mau enak tidur. Nama saya Jaya. Nama saya Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya bekerja di SMP 5 sebagai OB. Sebagai seksi kebersihan di SMP 5. Training service di SMP Negeri 5 Bogor. Ya mungkin kan sekarang kondisi ekonomi ya sangat sulit. Jadi apa aja saya lakukan? Ya, pertama pengen cari pengalaman, dan yang kedua ya mungkin ini udah rezeki saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Dari awal dari pekerja buruh pabrik, dan sekarang masuk ke bagian OB di SMP Negeri 5 Kota Bogor ini. Ya alhamdulillah, dari pertama masuk sampai sekarang ini ya saya syukuri. Ya alhamdulillah rezeki ada terus, dan sekarang juga ya lancar. Kebetulan saya dapat dari tugas dari PT KAS, suruh ke SMP Negeri 5 Bogor. Kebetulan di situ 1-0. Nah, saya ditempatkan di kelas 8 dulu. 3 tahun. Hitung lamanya dari mulai tahun 2018 nyampe 2021 dan sampai sekarang. Pertama kerja tahun 2004. Pertama kali di Sekolah Regina Pacis. Dulu pertama kali PT KAS, pertama-tama 2004 adanya di SMP Regina Pacis. Saya 2004 sampai 2008 akhir. 2009 pindah ke Kesatuan. Kesatuan cuma 7 bulan. Terus pindah lagi ke SMP Negeri 1 Bogor. Di situ dapat 9 tahun. Setelah itu pindah lagi ke SMA Regina Pacis. Di situ dapat 3 tahun. Terus mutasi ke sini di SMP Negeri 5 Bogor ini. Sebelumnya saya di garmen. Di garmen pabrik ya, di Gratiper. Terus di mana? Di ICS dulu, garmen juga. Terus di IKP. Ya kalau pengalaman sih banyak, tapi yang paling lama itu di pabrik-pabrik furniture, terus di bagian cabang gudang-gudang ya kecil-kecil. Tapi yang jelas yang paling lama itu di pabrik PT Napoli. Itu nyampe 8 tahun. Ya banyak sih pengalaman, cuman yang paling lama di situ doang. Dan terakhir sampai kerja di sini. Alhamdulillah sih kalau misalnya kita bekerja dengan hati sangat menyenangkan. Apapun pekerjaan kita lakukan kalau dengan hati. Alhamdulillah. Ya kalau masalah pengalaman positif dan suka dukanya ya banyak sih ya. Dari mulai ya pertama kali saya kerja di sini itu yang paling berkesan itu mendapatkan sebuah titipan dari Ilahi, yaitu putri tercinta itu dari SMP Negeri 5 Kota Bogor. Pertama kali saya kerja di sini, ya jujur aja, kalau misalkan dari segi pengalaman, segi suka dukanya mah paling banyak suka senangnya di sini. Ya pertama dari mulai
saya kerja di sini 1 tahun dan mendapatkan sebuah keturunan itu ya berkat dari kerja di sini. Disebut dengan sekolah sehat itu di sini benar. Makanya pengalaman saya yang paling berkesan itu SMP 5 itu doang. Nah kalau dukanya sih ya banyak sih, cuman ya nggak terlalu lah, standar gitu. Kalau suka dukanya pasti semua ada lah. Dimanapun berada di Tasik, dukanya ada, happy-nya ada, sukanya. Kalau dukanya mungkin lagi enak-enaknya kita kerja, diputus kontrak, gitu aja. Kalau sukanya kita bisa bertemu, nambah teman, bisa silaturahmi. Kalau masalah segi keinginan itu ya jujur aja. Kalau dibilang pengen, ya semua orang pasti pengen lah mencari ya pekerjaan yang lebih mapan, lebih wah gitu. Cuman kalau dilihat lagi, ya pertama kan dari faktor umur. Ya kita juga udah koreksi, udah sempat lah cari-cari batu loncatan, cuman kan kita mentok dari umur. Ya kalau dari situnya udah, yang ada pekerjaan ini ya saya nikmati, saya jalani, saya syukuri, itu aja. Tapi dengan catatan itu ya bangga lah dapat pekerjaan seperti ini. Kalau kata orang tua dulu mah, biar kecil juga asal ngeureuy gitu. Yang gede nggak ada, yang kecil leukeunnan gitu. Selama kerja di sini belum pernah ada. Alhamdulillah selama ini sih tidak ada masalah. Ya alhamdulillah selama saya pertama kali masuk itu ya dari OB SMP Negeri 5 itu nggak ada sama sekali paksaan, malah keinginan dari pekerjaan ini tuh gimana sih rasanya menjadi OB, gimana sih suka dukanya jadi OB, ya saya jalani. Dan alhamdulillah dari mulai pertama kali masuk sampai sekarang enjoy, nggak ada kata-kata paksaan. Kita harus musyawarah. Paling saya untuk ini ya, paling suka curhat ke istri gimana gitu ininya. Paling kadang-kadang kita istri ngasih tahu nih, oh jangan begini, jangan begitu, biarin aja gitu kan. Sabar aja gitu paling. Ya alhamdulillah semenjak pertama saya kali masuk ke SMP Negeri 5 ini, dari pihak Dewan Guru, staf lain dan sebagainya itu ya bermasyarakat atau bilang benar-benar kekeluargaan. Jadi kalau pribadi saya sendiri itu benar-benar nggak ada lah namanya nggak nyaman atau gimana, nggak ada. Alhamdulillah enjoy, nyaman. Lihat dewan-dewan guru-gurunya, stafnya berkeluarga, bermasyarakat, dan mau mengakui lah satu sama lain. Biarpun dulu waktu saya masih dari PT dan sekarang saya jadi keluarga besar SMP 5 Kota Bogor ini, ya alhamdulillah nggak ada itu namanya perbedaan. Ini si A, ini si B, nggak ada. Kita semua sama. Alhamdulillah sih saya dulu ya, pengalaman saya nih waktu kerja di pabrik belum punya kendaraan. Saya pulang pergi ke pabrik itu naik sepeda. Pulang kehujanan, berangkat kehujanan, pulang kehujanan gitu. Berangkat pagi, pulang malam, kadang lembur sampai jam 2 malam saya lewat Cibinong naik sepeda jam 2. Waktu perlombaan LLS aja itu pengalaman yang benar-benar susah dilupakan. Kenapa? Ya kita sebagai keluarga besar SMP 5 itu pas bagian lomba LLS itu benar-benar bahu-membahu tuh kerasa gitu. Nyampe-nyampe saya nginep di sini, nggak kebayang lah sama guru-guru, sama staf yang lainnya, bercampur baur.
nggak ada atasan, nggak ada bawahan, itu waktu itu aja lomba LS sekolah sehat tuh bener-bener. Makanya pas ngedenger juara 1 itu saya, waduh, Bangga ya? bangga bener. Tata SMP 5 takut itu. Kalau senangnya mungkin dapat dopres. Jalan-jalan. Kalau dukanya mungkin kita harus berpisah karena keadaan dan mungkin putus kontrak kerja, dukanya gitu aja. Kalau capek harus, kalau mau enak tidur. Dapatnya itu dari perpindahan Mang Jaya gitu. Dari perpindahan, apalagi yang saya tahu kan Cena Mang Jaya lulusan sarjana hukum gitu. Kenapa nggak masuk atau nyoba mungkin ya dulu pada saat bangku kuliah, misalkan kayak nyoba ijazah SH-nya itu kemana gitu sesuai linear jalurnya lah. Dulu saya sudah pernah mencoba ikut beberapa kali penyaringan PNS. Dulu di Kejagung, dulu ada informasi dari kawan saya dulu di Papua, ada lowongan di mana di Kejagung. Saya coba ngelamar ke sana. Terus? Tapi alhamdulillah sampai Pantohir saya gagal di situ. Oh, belum rezekinya. Belum mungkin rezekinya. makanya. Atau kan mungkin Allah punya rencana lain ya. Nah, mungkin maksudnya. itulah. Kan bisa setiap ada hal kayak gitu pasti ada hikmahnya. Iya. Kadang kita manusia mungkin nggak tahu gitu. Oke, tapi itu bikin Mang Jaya kayak menyesali hal tersebut nggak? Kayak Awal-awal apa sih gitu? Awal-awal saya menyesal. Kok saya nggak sampai jadi gitu kan istilahnya. Iya, kenapa gitu ya? Nah, kenapa nggak sampai jadi gitu, nggak sampai lolos jadi kerja di kejaksaan. Oke, terus? Berarti awalnya mau kerja di kejaksaan. Oke, mungkin ada satu apa itu trouble something ya, jadinya nggak jadi gitu. Informasi dari teman-teman ya gitu kan, sekarang tahu sendirilah. Ya, Kejaksaan, kehakiman, kepolisian. Pasti ada hal-hal seperti Ada itu. hal-hal yang tidak kita duga. Benar. Makanya saya takut masuk ke lingkungan. Alhamdulillah ada hikmahnya juga, saya gagal dari sana. Saya tidak. Malah justru diselamatin atau Mang? Ya, alhamdulillah saya bersyukur iya, ada harusnya hikmahnya. bersyukur, benar. Oh, berarti setelah gagal itu baru ke pabrik. Oke. Di pabrik berapa tahun, Mang? Saya hampir 20 tahun di pabrik. 20 Cuma tahun? pindah-pindah, iya. Oh. Di grade sampai 5 tahunan dah. Di itu di CS sampai 8 tahun di IKP. Betah selama di pabrik? Alhamdulillah. Betah. Kita jalanin aja. Betah nggak betah kita jalanin. Kan buat anak istri, buat menafkahi ya, nafkahin anak istri kita. Perjuangan itu Mang Iya. ya. Oke, terus apa akhirnya hal yang membuatkan Mang Jaya udah deh kayaknya dari pabrik cukup? Karena saya mungkin ada kesempatan di SMP 5, saya coba aja di SMP 5, ada penawaran dari saudara, katanya ada nih di SMP 5 ada lowongan, maka saya coba di SMP 5. Oh, berarti emang kemauan dari Mang Jaya sendiri Iya. yang untuk Kalau untuk pabrik-pabrik kan usia saya udah tidak mencukupin ya. Sekarang udah 50 tahun. Faktor U berarti ya, usia. Tapi itu jatuhnya dari pabrik, mohon maaf nih Mang ya, maksudnya kayak pengurangan karyawan apa keluar diri sendiri? Waktu di Gratiper itu pabriknya biasa ada masalah ya. Jadi ada bukan pengurangan, tutup dia. Oh, tutup. Pabriknya tutup, Gratiper. Kedua di CS juga sama, begitu tutup lagi. IKP juga sama. Kalau sejahtera sih jauh dari sejahtera ya. Kalau untuk ini, tapi ya kita nikmati aja, kita syukurin aja. Benar. Walaupun besar juga kalau kita nggak syukurin, ya sama aja, kurang terus. Kebutuhan makin tinggi gaji kita, makin kebutuhan makin banyak juga. Belum pernah lihat ke bawah.
mungkin atasannya. Mungkin sekarang ada perhatiannya. Sekarang kan OB udah bisa masuk BPJS, jam sostek, udah inilah udah gaji aja udah pakai ATM kan, sekarang udah nggak spontan kayak dulu-dulu. Ya kalau pengen lebih mah kita harus berusaha kerja keras, kerja. Ya supaya lebih sejahtera aja. Diperhatikan hak-haknya gitu kan, jangan sampai gajinya telat gitu kan, itu aja. Ya bagi saya harapan terdepan itu bagi OB, ya mudah-mudahan ada rezeki yang benar-benar wah gitu bagi OB itu. Suatu yang paling diinginkan itu yang nggak ada lain kata PNS, namun misalkan ada rezeki itu juga ya mudah-mudahan pihak sekolah atau pihak-pihak terkait di SMP Negeri 5 ini care sama OB itu benar-benar wah ini nih anak-anak nih ya kita juga nggak mungkin lah cuek atau gimana dalam pekerjaan ya tetap kita juga profesional dalam pekerjaan ya itu aja sih harapannya mudah-mudahan dari pihak atasan atau dari pihak-pihak terkait melihat ke bawah dan melihat para OB itu gimana sih yang dimaksud dengan garda terdepan itu siapa sih gitu ya tidak lain kan hanya sekedar ya OB padahal itu OB itu kan garda terdepan paling terdepan apa-apa OB kalau misalkan ada apa-apa tetap OB ya kalau misalkan kerusak atau kotor-kotor apa kan OB jadi makanya ya mudah-mudahan lah pihak sekolah atau pihak yang terkait di sini benar-benar perhatian gitu aja. Pihak-pihak terkait di SMP Negeri 5 ini care sama OB itu benar-benar wah ini nih anak-anak nih ya kita juga nggak mungkin lah cuek atau gimana dalam pekerjaan ya tetap kita juga profesional dalam pekerjaan ya itu aja sih harapannya mudah-mudahan dari pihak atasan atau dari pihak-pihak terkait melihat ke bawah dan melihat para OB itu gimana sih yang dimaksud dengan garda terdepan itu siapa sih gitu ya tidak lain kan hanya sekedar ya OB padahal itu OB itu kan garda terdepan paling terdepan apa-apa OB kalau misalkan ada apa-apa tetap OB ya kalau misalkan kerusak atau kotor-kotor apa kan OB jadi makanya ya mudah-mudahan lah pihak sekolah atau pihak yang terkait di sini benar-benar perhatian gitu aja.